Satreskrim Polsek Klojen berhasil menangkap seorang jukir karena terbukti mengonsumsi narkoba dan menjual tembakau gorila. Dari tangan pelaku, polisi menyita narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,36 gram dan 5 paket kecil berisi tembakau gorila. Pelaku yang berhasil diringkus polisi yakni FR berusia 25 tahun warga Kelurahan Sukoharjo, Klojen, Kota Malang. Pelaku ditangkap di Kebalen Wetan saat akan melakukan transaksi narkoba. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,36 gram, 5 paket kecil tembakau gorila, dan 1 unit telepon genggam yang digunakan pelaku untuk bertransaksi. Kapolsek Klojen mengatakan tertangkapnya pelaku berkat informasi masyarakat yang melapor jika kerap melihat pelaku memakai dan melakukan transaksi jual beli narkoba. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus pelaku. Pelaku sendiri mengaku sabu dan tembakau gorila merupakan miliknya. Ia beli dari seseorang yang masih buron. Sabu-sabu ia pakai sendiri, sedangkan tembakau gorila dijual lagi dengan per paket seharga Rp300.000. Akibat perbuatan yang dilakukan, pelaku akan dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Anggota melakukan penyelidikan dan penindakan dan berhasil mengamankan saudara FR. Saudara FR ini umurnya 25 tahun, pekerjaannya sebagai tukang parkir, berdomisili di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen. Dari tangan tersangka ini kita amankan barang bukti narkotika jenis sabu 0,36 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam. Yang kedua, barang bukti tembakau gorila itu sebanyak 5 paket dengan masing-masing 6 gram. Barang bukti yang ketiga yaitu 1 buah handphone. Jadi dari kasus ini ya, pasal yang kita sangkakan, pasal yang kita kenakan adalah pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait dengan narkotika. Simon Alfredo melaporkan. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda bersama Satpol PP Kota Malang gencar melakukan operasi penertiban wajib pajak yang menunggak. Operasi tersebut, 18 objek pajak yang menunggak pajak didatangi petugas dan diminta untuk segera melunasi kewajibannya yang menunggak. Sebelum operasi dimulai, terlebih dahulu dilakukan apel bersama di halaman kantor Satpol PP Kota Malang. Apel bersama ini dipimpin oleh Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Prianto. Setelah melakukan apel persiapan pasukan di halaman Satpol PP, petugas langsung melakukan operasi dengan menyasar wajib pajak nakal yang menunggak dan belum membayar pajaknya. Wajib pajak yang didatangi petugas gabungan Bapenda dan Satpol PP diminta untuk segera melunasi kewajibannya yang menunggak dan diminta membuat surat pernyataan yang isinya segera melunasi pajak yang menunggak. Kepala Bapenda Kota Malang Handi Prianto mengatakan operasi kali ini sebanyak 18 wajib pajak yang disasar. Semuanya merupakan hotel, kafe, dan restoran yang menunggak pajak. Selain 18 wajib pajak yang disasar, tercatat total 60 wajib pajak yang menunggak pajak. Dari 60 wajib pajak yang menunggak ini, total kerugian yang belum terbayarkan mencapai belasan miliar rupiah. Kepala Bapenda Kota Malang juga menghimbau para wajib pajak untuk segera melunasi kewajibannya, mengingat adanya relaksasi pajak sehingga masyarakat yang terlambat tidak terkena sanksi. Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dan petugas Satpol PP Kota Malang akan terus melakukan operasi penertiban wajib pajak nakal. Dengan operasi yang dilakukan ini, nantinya mereka dapat melunasi kewajibannya dan target penerimaan pajak daerah Kota Malang dapat tercapai. Di PHK ini ada beban target yang besar di Bapenda, kemudian kondisi beberapa WP itu ada yang tidak laporan, kemudian dipanggil tidak datang, sudah panggilan pertama, kedua tidak datang, maka kita lakukan pendataan, pencatatan sebagai WP di tempat, sekaligus penagihan di tempat. Ini yang kita kolaborasi dengan Satpol, ditopang oleh beberapa regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai hari ini. Yang pertama,
ada SK Wali Kota yang sudah diterbitkan oleh Pak Wali. Pemutihan, kalau bahasa awam pemutihan ya, atau ada yang mengatakan sunset polisi, terkait dengan satu pembebasan denda PBB. Kemudian ada pembebasan denda pajak daerah lainnya, hotel, resto, parkir, air bawah tanah, dan lain sebagainya. Ini sampai 30 November 2021. Harapan kami WP-WP yang nunggak ini mengambil momen itu senyampang, ada bebas denda, ada masa pemutihan hingga 30 November. Sekaligus kami turunkan tim untuk memastikan WP-WP tersebut untuk melakukan pembayaran. Nah, itulah guna dari tim gabungan yang mulai akan jalan hari ini. Simon Alfredo melaporkan. Menjelang musim hujan, BPBD Kota Batu telah memetakan 15 desa rawan longsor dan banjir bandang. Potensi hujan untuk dampak banjir bandang dapat terjadi di Kota Batu masuk pada level waspada. Titik rawan longsor di wilayah Kota Batu sudah tersebar hampir merata di seluruh kecamatan yang ada di Kota Batu. 15 desa di wilayah 3 kecamatan di Kota Batu menjadi atensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu karena masuk dalam pemetakan desa rawan bencana di wilayah Kota Batu. Selain memetakan 15 desa, BPBD juga akan menambah alat deteksi dini jika terjadi ancaman tanah longsor yang sebelumnya sudah terpasang di 5 titik IWS. Kini akan ditambah lagi 5 titik IWS. Menurut Kasih Kedaruratan BPBD Kota Batu, pemukiman warga Kota Batu sekitar 30% berada di perbukitan yang berpotensi terjadi longsor, sehingga perlu waspada saat hujan turun. Apabila hujan turun yang tidak wajar, hal itu patut diwaspadai, khususnya warga yang tinggal pada kemiringan tanahnya tinggi. Masyarakat yang tinggal di perbukitan wajib meningkatkan kewaspadaannya, sebab dampak kerugian longsor sangatlah berbahaya. Sementara untuk meningkatkan kewaspadaan, BPBD akan selalu mengadakan sosialisasi pada desa kelurahan yang masuk dalam titik rawan bencana longsor tiap memasuki musim hujan. BPBD menghimbau seluruh masyarakat agar menggencarkan kegiatan gotong royong seperti bersih-bersih aliran drainase. Untuk antisipasi dan memberikan peringatan dini jika akan terjadi longsor, BPBD Kota Batu telah memasang 5 unit early warning system di 5 titik, yaitu di Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji 2 titik, 2 titik di Desa Sumber Berantas dan Desa Tulung Rejo, sedangkan 1 titik di Desa Sumberjo, Kecamatan Batu. Diketahui rencana BPBD Kota Batu akan menambah lagi IWS yang direalisasikan pada bulan Oktober mendatang. Adapun tambahan IWS berjumlah 5 titik IWS, 3 yang akan ditambahkan di Desa Gunung Sari, Desa Punten 1 unit, dan 1 unit lagi di Desa Sumber Berantas. Perlu kewaspadaan terkait ancaman-ancaman bencana, banjir dan tanah longsor. Itu yang potensinya rawan di Kota Batu. Kami menyikapi hal tersebut mengambil langkah-langkah. Pertama adalah penguatan internal kami. Seperti biasa kalau menghadapi musim hujan, petugas piket kami tambah, kemudian kami juga menggerakkan relawan untuk menambah dukungan tenaga-tenaga personil untuk membantu kesiapsiagaan bencana di Kota Batu. Yang kedua, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Batu untuk selalu waspada, memperhatikan lingkungan sekitarnya, mengecek saluran drainase, irigasi, jangan buang sampah di sungai, di saluran drainase atau irigasi, kemudian juga bersihkan sampah ataupun sedimen-sedimen yang ada di aliran-aliran tersebut supaya tidak terjadi luapan air ketika terjadi hujan lebat sehingga dapat meminimalkan potensi banjir. Untuk antisipasi tanah longsor, kami secara rutin sudah melakukan pengecekan EWS. Insya Allah EWS kami dalam kondisi ready, maksudnya berfungsi. Jadi harapannya kalau sampai terjadi ada gerakan-gerakan tanah di lokasi-lokasi yang rawan longsor yang sudah kami pasangi EWS ini dapat memberikan peringatan dini sehingga kita bisa meminimalkan korban masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Yanto Yanjung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memasuki PPKM level 2 untuk Kota Batu disambut lega warga masyarakat termasuk pemilik tempat usaha kuliner di sepanjang Jalan Raya Payung walaupun jumlah pengunjung masih cenderung sepi.
Semakin membaiknya kondisi penanganan pandemi COVID-19 di Kota Batu berdampak pada turunnya level PPKM dari 3 ke 2. Kondisi ini disambut lega warga masyarakat karena aktivitas masyarakat akan semakin meningkat. Salah satunya kawasan Payung yang juga terdampak akibat pandemi dan saat ini sudah mulai kembali menata walaupun jumlah pengunjung masih cenderung sepi. Di kawasan Payung ini sebelum pandemi cukup ramai menjadi tempat peristirahatan pengendara dari luar kota yang kebetulan melintas di Kota Batu ataupun menjadi tempat bersantai warga Malang ketika menjelang akhir pekan. Menurut salah seorang pemilik warung kuliner menjelaskan pada hari biasa sebelum pandemi, pengunjung bisa 40 orang, tetapi saat ini paling banyak 10 orang dan bahkan kurang. Di lokasi terlihat pengunjung masih relatif sepi dan hanya terlihat beberapa roda 2 maupun roda 4 di depan warung dan sisanya kosong pengunjung. Para pemilik tempat kuliner di kawasan Payung berharap kondisi bisa semakin membaik agar pengunjung bisa kembali meningkat. Gimana Pak, ada peningkatan kunjungan Pak untuk ke Payung, kawasan Payung ini Pak? Masih sepi Pak, masih sepi. Belum ada peningkatan. ada peningkatan. Tapi untuk Sabtu Minggu sudah mulai ada Bu, 1-2 yang Ya, mulai ada. mulai ada. Ya. Kayaknya hari biasa tuh orang 10 sekarang bisa 40 orang. Pas kondisi Ya, normal. Ya. Kalau sekarang cuma 10 satu hari itu. Ya. Oh, tapi sampai jam berapa biasanya Bapak berpas ini? Jam 10. Sampai 10 malam? Ya, 10 malam. Oh, sampai 10 malam Pak ya. Ya. Tapi arus kelihatannya sudah mulai ramai ya? Ya, ramai pengunjung soalnya banyak wisata. Ada para layang, ada pesawat, kapal bunga ada. Iwan Hikmawan melaporkan. Menjelang penghujan, pemilik lahan pertanian di sepanjang aliran Sungai Konto khawatir lahan pertanian kembali tersapu banjir pada saat penghujan. Air sungai masih mengalir di pinggir lahan pertanian. Beginilah yang terlihat di sepanjang aliran Sungai Konto, Pujuan, Kabupaten Malang. Lahan pertanian berkurang akibat tersapu banjir setiap musim penghujan sehingga lahan semakin menyempit. Kondisi ini dikeluhkan para petani karena tidak jarang mereka mengalami kerugian akibat rusaknya lahan dan hilangnya tanaman akibat tersapu banjir. Perbaikan pelengsengan di pinggir jalan sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi pengamanan terhadap lahan masih belum, sehingga aliran sungai masih mengalir tepat di pinggir lahan pertanian. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan kekhawatirannya dengan datangnya penghujan, karena lahan pertanian akan terdampak kembali apabila banjir datang. Tetapi mereka hanya bisa pasrah, tidak bisa berbuat banyak. Di lokasi lahan pertanian di pinggir Jalan Raya Pujon, terlihat sudah puluhan meter lahan menyempit akibat tersapu banjir, dan aliran sungai yang pada mulanya di tengah sudah lama melebar ke lahan pertanian. Sebetulnya ya khawatir, tapi mau gimana lagi? Iya. Kan masyarakat nggak ada menemukan solusi. Nggak ada solusi Pak ya? Kemudian perhatiannya pemerintah lah yang diinginkan. Iya. Ini kemungkinan Pak, kalau hujan kayak kemarin-kemarin masih bisa tambah habis nih Pak ya, lahan pertanian ya? Yes, kemungkinan besar seperti itu lah. Itu sudah habis berapa meter itu ke sini sebetulnya? Sebetulnya kalau dulu itu jembatan ini hanya 10 meter Pak. Iya. Ya, sekitar 2000 sampai ke bawah. Nah, sekarang jadi 30 meter. 30 meter ya? Ya tinggal menghitung aja kali berapa. Berarti nih kalau kayak kemarin hujan ini bisa keambil lagi Ya, ya? pasti. Pak, itu lahannya lahan pertanian murni milik warga kan Pak itu? Yang sudah bertahun-tahun diadukan Pak ya? Iya. Di tahun-tahun. Kalau nggak ada solusi kayak gini nunggu anunya berarti Pak ya? Ya, nggak tahu lah gimana. Bisa habis kalau gitu Pak ya? Jika orang awam gini gimana lagi Pak? Ya keadaannya ya dirawat. Iya. Habis ya habis terserah. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Sosial menyalurkan 15 ton bantuan sosial beras atau BSB bagi masyarakat terdampak COVID-19. Bantuan secara simbolis diserahkan kepada relawan COVID-19 di halaman Balai Kota Among Tani. Bantuan sosial beras atau BSB ini berasal dari Kementerian Sosial RI yang dikirimkan melalui transporter ke Kota Batu dengan jumlah 3.000 paket beras jenis medium dengan berat masing-masing 5 kg. Bantuan beras ini disalurkan kepada relawan dan masyarakat terdampak COVID-19 yang tidak menerima bantuan dari pihak lain yang telah diseleksi calon penerimanya
Penyaluran difokuskan pada relawan sosial yang terfokus pada penanganan COVID-19 dan masyarakat rentan pangan. Relawan sosial yang menerima diantaranya berasal dari Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, BPBD, Satpol PP, Dinkes, Karang Taruna, serta masyarakat desa kelurahan di Kota Batu. Wali Kota Batu mengatakan bantuan beras ini disalurkan melalui transporter bertujuan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi agar bisa mengurangi beban kebutuhan ekonomi masyarakat Kota Batu. Diharapkan bantuan ini dapat disalurkan kepada masyarakat yang berhak dan membutuhkan. Melalui relawan ini, bantuan bisa tersampaikan dengan baik. Ini mendapat bantuan dari Kemensos beras untuk 3.000 warga seberat 5 kg. Mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan kehidupan warga yang terdampak COVID. Saya berdoa semoga COVID ini terus melandai, yang kemudian aktivitas warga bisa pelan-pelan bangkit, ekonomi juga demikian, yang akhirnya kita bisa hidup kembali sedikit bernafas lega. Yanto Yancung melaporkan.